Ya, halo selamat pagi pemirsa. Mudah-mudahan sehat selalu, Anda dalam kondisi yang luar biasa untuk bisa berkarya. Dimanapun Anda saat ini, saya Indah Dina menemui Anda dalam podcast spesial pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dan topik kita hari ini tentang pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan Yogyakarta. Kalau kita bicara soal kota Yogyakarta, konteksnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini sudah ada tamu-tamu spesial yang sudah rawuh di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kita ada di Bu? Kebun anggur. Iya. Tapi anggurnya nggak ada Mbak Indah. Diadakan dong Pak Deo. Iya ini kok pohonnya nggak ada buahnya. Selamat pagi, selamat datang. Kita sekarang ini sedang ada di Hotel Crystal Lotus Yogyakarta. Dan menyenangkan sekali hari ini saya bertemu dengan orang-orang penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam ketugasan masing-masing. Bicara mengenai kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan Yogyakarta. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu adalah Komisi C DPRD DIY, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Aslam Ridlo, MAP. Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Indah, kabar baik, sehat. Selalu bersama dengan masyarakat ya. Oh bahagia pasti. Semangat. Iya semangat. Oke. Sembah nuwun Bapak sudah bergabung bersama dengan kami. Sami-sami. Kayaknya lama saya nggak ngobrol sama Bapak deh ya. Ya gimana nggak diaturi sama Mbak Ros? Siap-siap catatan. Gitu loh. Nggak ditimbali sama Mbak Ros. Baiklah, kemudian saya juga akan bersama dengan Ibu PLT Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Seda DIY, yaitu Ibu Rosdiana Puji Lestari ST Master Engineering. Ya. Nama populernya Kak Ros ya. Siap. Bu Ros sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Terus Mbak Sami-sami Mbak Indah. Kita ada di forum ini dan ini pastinya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Jadi masyarakat kan perlu tahu sebetulnya seperti apa yang di Yogyakarta ini. Sepakat. Baik, ada dua Bapak yang berada di sana. Oke, saya akan sapa Kepala BBWS Rayu Opak, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Dr. Insinyur Gatot SSTMT, tapi kali ini ada Pak Insinyur Syahril SPSDA. Itu ya Pak ya? Beliau adalah Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya. Benar Bapak? Benar Bu. Selamat pagi. Pagi. Anda di Jogja bukan di Pekanbaru Pak? Siap. Masih Indonesia Pak Syahril. Itu dia Pak. Bapak saya izin tadi menyebutkan dulu nama Pak Gatot supaya masyarakat juga akan tahu begitu ya Pak. Untuk kita berbincang-bincang di sini dan kali ini Pak Syahril ditugaskan untuk mewakili beliau bicara untuk masyarakat Yogyakarta. Siap. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah. Besok pulang nggak ke Pekanbaru, apa mau di Jogja aja? Sementara ini masih ditugaskan di Jogja. Oke, cinta Jogja. Iya harus. Baiklah. Ada juga Direktur PDAB Tirta Tama. Betul? Bapak Teddy Kostrianto Widodo. Pak Teddy, halo Bapak. Selamat siang Mbak Iya, Indah. selamat pagi menjelang siang ya Pak. Oke, saya senang juga tadi ketemu dengan Bapak sebelum forum ini. Kita jadi tahu gimana sebetulnya ya ketika seorang pelanggan itu kemudian menggunakan air yang sekarang ini seringkali sama-sama kita gunakan, kita konsumsi untuk minum, untuk mandi, untuk siram-siram dan sebagainya. Ini pohon anggurnya disiram pakai itu kali Pak ya? Iya, namanya ya. Iya. Makanya subur kan? Iya, kata airnya. Oke, baiklah. Ya, pemirsa Anda bersama dengan kami, tentu saja tujuan utama dari pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah istimewa Yogyakarta ini menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan air bersih yang berkualitas tentu saja yang kita inginkan untuk seluruh masyarakat yang ada di sini. Dari ketugasan masing-masing, beliau berempat nanti akan informasikan dulu ke kita sebetulnya apa yang dilakukan supaya masyarakat sama-sama menikmati air ini dengan baik begitu. Saya menuju sebelum ke Pak Dewan, kan Pak Dewan pasti mendengarkan dulu, akses informasinya dulu ya Pak ya. Karena kan ada unsur pengawasan toh Pak. Iya. Kita ke Bros dulu ya. Oke. Mau ke Bros, apa yang ingin disampaikan lebih dahulu? Jadi begini, kita semua harus paham yang namanya kebutuhan layanan dasar. Air minum itu salah satu kebutuhan layanan dasar, di mana ketika itu menjadi kebutuhan dasar, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar. Nah, di DIY ini kita sepakat dengan pertumbuhan penduduk yang sudah terdata dan sebagainya, kita bisa menghitung sebenarnya kebutuhan air minum atau air bersih ya, kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di DIY itu berapa setiap tahunnya. Itu bisa kita lihat dan sesuai dengan rencana induk sistem pengelolaan air minum yang ada di DIY yang juga sudah kita pergubkan di tahun 2023 itu menyampaikan bahwa di 2024 pun
kebutuhan air minum yang ada di DIY baru terpenuhi sekitar 50%. Kurang dari 50%. Betul. Oke. Dan rencana induk ini merupakan satu perencanaan yang kemudian kita susun secara holistik kebutuhan seluruh masyarakat di DIY ini. Kita memperhitungkan sampai 20 tahun yang akan datang. Oke. Bisa dibayangkan 20 tahun yang akan datang dengan pertumbuhan penduduk, dengan tingkat inflasi dan sebagainya, maka sumber air bersih ini akan menjadi semakin berkurang kalau kita melihat existing yang saat ini ada. Oke. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan sesuai dengan rencana induk yang sudah kita susun dan kemudian sudah kita pergubkan. Ini di dalamnya juga kita menyusun potensi-potensi sumber air beku yang mana yang bisa dimanfaatkan. Sumber air beku. Air baku. Oh, air baku. Oke. Sumber air baku yang mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi potensi pemenuhan air bersih masyarakat ini. Oke, masyarakatnya kan bertambah terus ya. Betul. Tadi yang Sehingga sekian aja kebutuhannya- 50%. Betul, sehingga Apalagi kalau kebutuhannya- masyarakatnya bertambah. Betul, Oke. kebutuhannya akan menjadi semakin Ya. besar. Ya, ya. Sementara ini sumbernya ada di mana saja, Bu, sebetulnya? Kalau kita melihat, ini ada dua sebenarnya ya. Sumber air baku itu bisa dari air tanah, Oke. bisa dari air permukaan. Hmm. Kita semua harus paham penggunaan air tanah haruslah dibatasi. Oke. Karena ini untuk masa depan anak cucu kita. Kita paham juga bahwa konservasi air juga harus kemudian kita amati supaya ketersediaan air tanah ini tetap terjaga. Oke. Jadi kalau kita eksploitasi air tanah semakin besar dan tidak dibatasi, kita bisa bayangkan sekian tahun lagi anak cucu kita mau dapat apa dari air tanah ini. Ya. Dan banyak sekali mudorotnya, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal kebencanaan yang bisa terjadi Oke. kalau eksploitasi air tanah ini tidak kita batasi. Intinya kan gitu. Ya. Sehingga kemudian ada potensi air baku lagi, yaitu air permukaan. Air Air permukaan. oke. permukaan itu ada air sungai, Ya. ada mata air dan sebagainya. Nah, kita harus kemudian mulai beralih penggunaan air permukaan ini sebagai air baku. Karena kebetulan kalau relatif di DIY lebih aman gitu ya betul, secara karena sumber daya. Dari secara jumlah gitu ya, secara kuantitatif ini kan masih ada banyak berlimpah di DIY khususnya. Oke, Nyon Sewu, air tanah tadi yang dimaksud adalah Air tanah dalam oh, yang oke. kita suka Ini bukan bikin sumur-sumur kita itu. Betul, sumur itu. sumur Oh. kalau sumur bor iya air tanah dalam. Oh, Tapi sumur. kalau sumur Sumur gali, biasa, ya, sumur sumur gali gali. masih air permukaan. Oh, Tergantung oke, oke. kedalamannya ya. Ya, ya, Nah, oke. ini yang kemudian ayo kita bareng-bareng masyarakat kita pahamkan bahwa penggunaan air sumur dalam ini harus kita batasi. Kita tidak melarang karena kita harus paham ada daerah-daerah wilayah ini yang kemudian susah juga untuk kita suplai dari air permukaan. Makanya di daerah-daerah tertentu masih diizinkan menggunakan sumur dalam. Oh. Tapi itu yang kemudian harus kita batasi sambil kita mensupport nih PDAM, PDAB untuk kemudian bisa mengolah air permukaan dan mensuplai itu ke warga mas. Tugasnya Pak Teddy itu ya? Betul. Oh, oke, baiklah. Bu, kalau tadi kan air yang dibor tadi ya, Nah. air tanah gitu dan permukaan. Betul. Yang permukaan ini sumbernya di DIY sendiri banyak. Banyak. Banyak, Kita bisa ya? melihat air sungai di DIY kan masih banyak. Ya, sungai-sungai Cuman, kita relatif bisa semua. relatif masih bisa. Ya. Cuman ada beberapa catatan. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku tentu. Ya, oke. Ya. Terus bunti itu, Bu. Ya. Kok kayak mau kredit ya, Pak ya? Dapat hadiah. Ada bintang kecil Dapat di hadiah SK ada bintang berlaku. kecil di pojok. Gimana itu, Syarat ya? dan ketentuan berlaku. Artinya bahwa air badan air sungai ini kan menurut PP 122 ya Pak kalau tidak salah itu punya fungsi yang utama adalah untuk irigasi. Oh, oke. Untuk irigasi pertanian. Ya. Nah, ketika itu kita mau ngambil untuk air minum, untuk air bersih, pemenuhan air minum, ini Ya. kemudian harus dihitung betul nih. Nah, ini dari Pak Syahril nanti yang Ya. paham, karena kewenangan terkait badan air ada di Pak Syahril. Ya. Air sungai, misalnya kalau sekarang yang sudah dipakai ini kan sebagai sumber air baku, air sungai Progo. Oh, iya, oke. Nah, sungai Progo kan melimpah Ya. besar sekali kan. Ya. Kemudian di situ dihitung nih sama Pak Syahril, ada yang namanya neraca air. Air yang tersuplai berapa, di hulunya untuk pertanian berapa, untuk irigasi, untuk perikanan dan sebagainya, sehingga untuk air baku dapat jatah berapa nih bisa diambil situ. Nah ini yang kemudian air baku bisa dibayangkan air sungai yang bentuknya kayak coffee mug. Oke. Nah,
yang coklat-coklat Ya betul. enak banget Iya, gitu ya lagi. kayaknya kirimernya aduhai gitu. Terus kebayang Isan. Nah itu yang kemudian harus kita Ternyata, olah. Kita olah dulu untuk kemudian bisa layak untuk dimanfaatkan sebagai air bersih masyarakat. Oh. Nah tentu saja teknologi pengolahannya, biaya operasionalnya, biaya pengolahan dan sebagainya ini kan harus kita perhitungkan nih. Ya, oke. Sehingga itu layak untuk dimanfaatkan. Yang masyarakat. nanti untuk bisa melayakkan itu untuk dikonsumsi, berarti itu tugasnya siapa? Pak Teddy. Sistem pengolahannya Pak Teddy, PDAB, PDAM, tapi itu harus mengacu kepada SK Kementerian Kesehatan tentu saja. Oh, Ini boleh nih Ini kalau- biar masyarakat tahu ketugasannya Bapak Ibu itu betul. seperti apa. Oh, ternyata begitu ya. Begitu. Oh, ya, baiklah. Tadi membayangkan Bu Ros nantikan soal kopi yang dengan creamer itu sumber airnya, rasanya tadi saya nggak usah tanya ya sumbernya dari mana. Kan saya konsumsi itu. Oke, tapi ini membuka mata dan hati masyarakat ya, Betul. supaya ya kita jangan merusak lingkungan karena ternyata itu semua kan nanti untuk Bisa, untuk kita kita. konsumsi lagi gitu. Ya Pak Dewan? Siap. Anjay, baik. Kita tanya dulu ke Pak Sarel ya Pak. Siap, Tadi siap. Bu Ros kan sudah katakan bahwa yang itu tugasnya beliau gitu. Monggo Pak, apa yang disampaikan menyambung tadi Baik. dari Ya, terima tempatnya Bu kasih. Ros? Izinkan saya boleh manggil nama Bu Ros ya. Iya dong. Biar populer, tambah populer ya Pak. Iya, iya. Kak Ros, Pak. Ya Kak Ros. Siap, siap. Jadi mau kita sampaikan dulu, Ya. PWSO ini kan tugasnya adalah memelihara, menjaga dan melestarikan air. Melihara, menjaga dan melestarikan. air. Oke, baik. Nah, sungai-sungai yang ada kita di wilayah Jogja ini, kita namanya wilayah Pos, Progo, Opak, Serang. Oke. Sungai-sungai yang mengalir sampai ke selatan itu menjadi tanggung jawab kami untuk melestarikan, menjaga air tadi. Nah, untuk menjaga melestarikan itu tentunya kita dimulai dari hulu, dari tengah, dan dari hilir. Nah, biasanya kalau dari hulu tuh kita melihat sekarang katanya Ibu, airnya sudah kayak coklat itu, Ya. artinya kita melihat hulunya. Hulunya itu udah baik, masih baik atau masih kayak dulu. Nah, kalau Menurut dia Bapak sekarang hulunya gimana? hulunya sekarang tidak baik-baik saja. Oh. Makanya kita mau mengadakan reboisasi, penghijauan, terus pembuatan gali plah untuk menahan supaya sungai-sungai yang membawa sedimen itu bisa ditahan di setiap tempat. Itu ada gali plah, ada bangunan-bangunan cek dam itu, supaya nanti air itu bisa ke bawah sampai ke hilir sampai ke tengah, itu bisa baik. Bukan artinya baik itu bukan baik langsung bisa diminum ya Ibu ya, tapi baik dan murah pengelolaannya gitu Pak ya. Nah itulah tugas kami Ya. dalam rangka menjaga kelestarian air itu juga. Oh. Menjaga- Ini hulu jadi dari Merapi ya Pak? Hulu dari Merapi yang Oke. jadi di beberapa di daerah DIY ini terbanyak dari Merapi hulunya. Oke. Baik. Nah, Jadi sehingga- kalau tadi Bapak katakan misalnya reboisasi dan sebagainya itu berangkat juga dari sana. dari hulu kita dulu. Oh, ya, Nah di ya. sini nanti di tengah-tengah kita harus mengadakan pembangunan bendung sabodam untuk menjaga supaya air itu bisa disaring untuk turun lagi lebih ke bawah. Ya. Nah setelah itu dia sampai ke Progo. hilir, Oh. sampailah ke laut. Oh. Nah selama perjalanan Sampai ke laut. inilah nanti sebetulnya itulah penggunaannya sampai ke Bapak untuk bisa lebih murah operasionalnya. Apa yang diusahakan oleh kantor penjenengan untuk supaya air itu bisa setidaknya Pak Teddy kalau ngolah juga nggak banget-banget gitu loh. Ya, kalau kita sebetulnya di dalam hal ini kita menjaga supaya bagaimana hulu tadi pertama itu baik. Jadi air yang turun itu airnya jauh dari sedimen-sedimen, dari kotoran, sehingga kita menjaga kelestarian sungai itu sampai ke hilir sana. Terus menjaga supaya sungai-sungai tersebut tidak rusak akibat dari air itu tersendiri. Ya, daya rusak air itu harus kita jaga juga supaya sedimen-sedimen yang turun ke hilir itu tidak banyak, sehingga air itu bagus untuk dikonsumsi walaupun belum siap untuk diminum. Oh, nje. Kalau kita lihat dari Merapi sampai dengan misalnya ke Progo aja lah ya, Ya. Pak. Itu kerusakan yang parah terjadinya sejak mulai dari mana? Itu sekarang populer tuh sudah mulai dari hulu dah. Oh. Jadi Tapi kalau air dari Merapi sana kita lihat ininya kok bening, Pak? ya, tapi dalam perjalanan Ya. ini di mana banyak kegiatan mulai dari rumah tangga, Kecampuran industri, creamer tadi itu. dan segala pertanian Ya. yang itu membuat air itu
jadi berubah sampai ke Artinya ke ini kan hilir. menggugah kepedulian manusia juga, Pak. Kalau Betul. memang manusia ini justru dalam aktivitas kehidupannya itu yang justru merusak, supaya mereka juga sama-sama Iya. terbuka hati dan mata gitu, Pak, Iya. untuk tidak melakukan itu. Ya, Gitu ya, Pak? Ya, di samping itu kita, Bu, izin, kita juga memonitor penggunaan air ini. Kan penggunaan air ini, kata jadi Ibu Kak Ros, izin, itu kan ada, udah kita hitung. Kebutuhan untuk irigasi sekian liter, Ya. sekian kubik, untuk kebutuhan rumah tangga sekian, untuk air minum sekian. Nah, itu yang harus kita lindungi, Oke. supaya air itu tidak kemana-mana. Jadi pengambilan air sembarangan itu menjadi sebuah pelanggaran. Oke. Nah, kita memonitor itu lewat izin-izin pengambilan pemanfaatan air di Ya. sepanjang, misalnya kita sebutkan tadi Sungai Progo. Masihkah ada penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran? Masih banyak, Oh, masih banyak. masih banyak. Jadi misalnya begini saja, ada yang tidak berizin pengambilan air di sungai-sungai itu. Oke. Sedangkan air itu sebetulnya sudah kita hitung untuk kebutuhan apa saja gitu. Sehingga kalau pengambilan yang liar, artinya kebutuhan untuk yang sudah kita hitung bisa tidak mencukupi gitu. Nah, sehingga kita membuatlah yang namanya izin rekomtek untuk pengelolaan dan pendagungan air ini. Oke. Nah, itu yang kita pantau di balai itu. Rekomtek yang kita terbitkan harus kita pantau agar pengambilannya sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Bocoran dikit dong, Pak, pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh perusahaan? Itu bisa saja. Kalau perusahaan bisa juga. Oke. Masyarakat sendiri juga bisa pengambilan Masyarakat liar. juga bisa? Bisa. Misalnya untuk apa? Ya, mereka untuk pengambilan untuk misalnya untuk pabrik-pabrik kecil, pabrik yang untuk sebetulnya harus kita hitung, harus ada izin. Dia tidak mengambil saja dari sungai, karena merasa sungai itu kan miliknya yang kuasa ya, Ya, Bu. ya. Kenapa harus izin? Kagunganipun Gusti Allah ya, Bu. Ya, sehingga oke. mereka itu Sama merasa, Gusti Allah. pokoknya saya kan ngambil. Ya. Udah, dia nggak tahu bahwa air itu sudah dihitung untuk kebutuhan Dan siapa sampai hilir itu apa saja gitu. Oke. Itu yang kita khawatirkan Ya. dengan apa? Kewenangannya sampai di mana, Pak? Ketika ada pelanggaran begitu? Kita melakukan monitoring. Oke. Setelah izin kita keluarkan. Oke. Kita monitoring apakah misalnya sebuah mungkin PDAM lah. Iya. PDAM mengambil misalnya 500 liter per detik dalam satu titik. Ya, kita pantau. Apakah betul mengambil 500 atau lebih dari 500 gitu loh. Oh, yang Pak Teddy dan teman-temannya itu juga dalam pantauan Bapak. Betul. Iya. Oh, oke. Betul. Oh, ini untuk itulah duduknya didekatkan. Dipantau terus soalnya. Jadi begitu ya? Iya, Bu. Oke, tapi kalau yang embel-embelnya adalah milik negara tidak melakukan pelanggaran, Pak? Sama saja. Oke, ini baiklah. Pengawasan Ini loh. melekat. Nah, pengawasan ini Pak Dewan juga di sini sudah radarnya nyala semua, Bu. Nyala-nyala, kiri kanan nyala. Kiri kanan. Oke, baiklah. Pak Sarif, terima kasih. Nanti kita saling melengkapi ya, Bapak Ibu. Baik, terima Artinya ketika kita diskusi yang semacam ini, itu masyarakat supaya bisa mengetahui gitu ya. Awareness mereka terhadap lingkungan juga mesti tinggi ya. Karena jangan sampai nuntut air bersih, air yang siap minum, air yang siap untuk apa saja. Cuman pola atau perilakunya belum memenuhi itu gitu. Curhatan Pak Teddy dulu deh sekarang. Dan seperti Pak Teddy. Ini kalau Pak Teddy dalam ketugasannya adalah? Kami dalam ketugasan mengelola. Jadi tadi yang sudah dihitung dari pemerintah, kami mengelola untuk menjadi air minum. Oke. Nah, jadi air yang tadi creamer itu, Iya. kalau kita bayangkan nggak tega untuk diminum. Iya, iya, betul. Tapi yang sampai di Pelanggan. produksi kami itu Ya. adalah standar air minum. Oke. Itu kami jamin. Oh, baik. Jadi sampai saat ini belum pernah ada upset dari persyaratan yang diberikan oleh Permenkes itu. Jadi yang kami olah itu sudah sesuai dengan Permenkes. Itu kami jamin. Oh. Lalu kemudian pasti sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya, oke. Karena harus kita jaga. Ya. Karena di dalam pengelolaan ini PDAB itu sudah menempuh beberapa sertifikasi. Salah satunya adalah ISO 9001. Oke. Sehingga kita menjamin manajemen mutunya. Kemudian laboratorium kami juga kami sudah sertifikasi. Mendapat akreditasi nasional. Jadi sertifikasi 17025 untuk laboratorium. Kemudian kami juga sudah memiliki dokumen yang namanya rencana pengamanan air minum. Oke. Itu kami sudah punya. Jadi Ya. ketiganya sudah kami lakukan. Harapannya pengelolaan yang dilakukan oleh PDAB ini sudah memenuhi persyaratan. Jadi masyarakat itu sebetulnya kalau menggunakan air dari penjenengan itu lebih tenang. Seharusnya seperti itu. Oh.
Oke. Problemnya, Ya. ini kita bisa problemnya, karena kami tidak menjual air secara retail terhadap pelanggan langsung. Ya. Secara kewenangannya kami hanya menjual air curah untuk kabupaten dan kota. Oke. Jadi bentuknya air curah. Ya. Kita taruh di reservoir mereka, kemudian PDAM itu yang nanti menjualnya kepada masyarakat. Oh, jadi ya, PDAM yang kabupaten kota Kota, itu belinya ke tempatnya Pak Teddy. Iya. Kulaan ya Pak. Betul. Kita mudahkan bahasa masyarakat ya Pak. kulaan, Kulaan ini pun ke Pak Teddy. Iya. Kemudian dari PDAM itu dijual ke Ke masyarakat, masyarakat. betul. Tapi kualitasnya kan pasti sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan. Seharusnya demikian. Oh, oke. Bapak pakai kata seharusnya? Ya, karena problemnya begini, PDAM itu kan memiliki instalasi yang sudah lama, Oke. jaringannya sudah lama. Kemungkinan juga banyak terjadi bocor. Oh, oke. Nah, kalau bocor itu kan mengotori jaringan dan pipanya, sehingga kadang-kadang mungkin di pelanggan, kualitasnya ada perubahan kualitas seperti itu. Tapi kewenangan Bapak tidak sampai ke situ Tidak ya? sampai situ, hanya sampai off taker. Karena kalau sampai situ kami jadi pesaingnya PDAM dong. Iya. Nggak bisa gitu, betul, kira-kira gitu. Bapak. Iya. Tidak Jadi kan itu diparengke. saya sedang memastikan Pak supaya benar-benar kalau sudah sama dengan yang Bapak tadi produce-nya dari tempat Bapak itu kan sebetulnya sudah bagus. Iya. Cuman masalahnya pipa kesananya ini juga mestinya sebagus apa yang tadi Iya. sudah di tempat Pak Teddy gitu. Iya. Oke, baiklah. Saya pengen nanya lagi, cuman kita harus jeda dulu nggak apa-apa Oke, ya? oke. Baik. Pak Dewan belum pangandikan, nanti dulu kita simpan. Siap, Bapak pasti siap. nanti banyak menyoroti apa saja yang dilakukan oleh teman-teman eksekutif gitu. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda. Podcast ini kembali sesudah jeda video berikut ini. Geopark? Apa sih Geopark itu? Lalu, di Geopark Jogja ada apa aja? Yuk kita bahas. Dalam bahasa Indonesia, Geopark diartikan sebagai taman bumi, yaitu konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memiliki warisan geologi, keanekaragaman biologi, dan keragaman budaya yang dikelola secara bersama-sama untuk menyejahterakan masyarakat lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Di daerah istimewa Yogyakarta, terdapat 2 geopark, yaitu Gunung Sewu Global Geopark segmen Gunung Kidul dan Geopark Jogja. Apa saja kekayaan alam yang ada di Geopark Jogja? Geopark Jogja memiliki situs yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Terdiri dari 15 geosite, 5 biosite, 4 cultural site, dan 36 geodiversity site. Setiap wilayah kabupaten di DIY memiliki keunikan batuan dengan kekhasan alamnya masing-masing. Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, Geopark Jogja memiliki 15 situs geosite. Teman-teman sudah hafal semuanya? Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kita mulai dari Kabupaten Bantul. Terdapat 3 geosite. Sesar Opak Bukit Mengger, berlokasi di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis. SOBM adalah sesar yang sampai sekarang masih aktif. Geosite ini menjadi pengingat tentang kejadian gempa Yogyakarta 2006 yang digerakkan oleh Sesar Opak. Lava Purba Mangunan, terletak di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, merupakan bukti evolusi bumi dan dapat dikatakan sebagai miniatur pusat gunung api strato. Kawasan ini juga merupakan salah satu lereng dari gunung api purba yang berada di Mangunan. Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek. Terbentuknya gumuk pasir merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh angin, material Gunung Merapi, Graben Bantul, serta Sungai Opak dan Sungai Progo yang membawa material dari Gunung Merapi. Selanjutnya Kabupaten Sleman, terdapat 7 geosite. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo Plawangan berada di Kalurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, merupakan bukti berawalnya Gunung Api Merapi. Gunung Api Merapi merupakan gunung api muda yang baru terbentuk mulai sekitar 2000 tahun lalu. Sementara Bukit Turgo dan Plawangan berumur sekitar maksimal 60.000 tahun. Aliran piroklastik Bakalan terletak di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, merupakan kawasan yang terdampak akibat erupsi Gunung Api Merapi tahun 2010. Endapan yang ada pada situs ini merupakan endapan breksi piroklastik yang meluap sampai pada tepian dinding Sungai Kali Gendol dan berjarak sekitar 12 km dari puncak Merapi. Kompleks perbukitan, sisa intrusi purba Godean, terdiri dari 3 objek, yaitu Gunung Berjo Gunung Buthak yang masuk wilayah Kalurahan Sidoluhur dan Pandawa Hill yang masuk wilayah Kalurahan Sidorejo, kedua kalurahan terletak di Kapanewon Godean. Perbukitan sisa intrusi merupakan bukti magmatisme di zona depresi Yogyakarta. Batu gamping Eosen Ambar Ketawang memiliki bongkahan batu gamping dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 3 meter, tinggi 10 meter, yang berumur Eosen sekitar 54 sampai 36 juta tahun lalu.
Situs ini terletak di Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping. Berlokasi di Dusun Nglepen, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Rayapan Tanah Nglepen merupakan bukti proses pergerakan tanah yang dipicu gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dan menyebabkan kerusakan berupa pergeseran bangunan yang ada di atasnya. Terletak di perbatasan Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, lava bantal Berbah merupakan artefak sejarah bumi yang dicirikan dengan adanya batuan lava basalt berstruktur bantal berumur 56 juta tahun lalu. Lava bantal terbentuk akibat dari lava hasil erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida. Tebing breksi piroklastik Purba Sambirejo, terletak di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, merupakan situs yang menjadi bukti dari dahsyatnya erupsi besar Gunung Api Purba Semilir. Situs ini dulunya adalah lokasi penambangan, yang sekarang menjadi lokasi geowisata. Yang terakhir, Kabupaten Kulon Progo. Terdapat 5 geosite. Puncak Kendil Suroloyo, terletak di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil Suroloyo menjadi bukti peristiwa letusan gunung api masa lampau. Geosite ini terdiri dari Gunung Kendil dan Puncak Suroloyo yang berada di bagian utara dari Pegunungan Menoreh. Perbukitan asal struktur geologi Widosari berlokasi di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh. Situs ini memiliki bentuk lahan unik dengan tingkat kelerangan tegak yang terbentuk oleh proses struktur rekahan dan erosi. Salah satu puncaknya memiliki ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang terletak di Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Kalibawang. Pada geosite ini ditemukan singkapan batu bara tertua di Jawa berumur Eosen 54 sampai 36 juta tahun lalu yang ditunjukkan oleh fosil foraminifera dan moluska. Goa Kiskendo berada di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo. Goa Kiskendo merupakan goa kars tertinggi di Pulau Jawa dengan elevasi 700 meter di atas permukaan laut. Dari goa ini bisa menembus ke Goa Seplawan yang berada di Kabupaten Purworejo karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Eks Tambang Mangan Kliripan terletak di Pedukuhan Kliripan, Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, serta Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih. Sebagian kawasan situs ini pernah menjadi lokasi pertambangan mangan pada zaman Belanda hingga setelah kemerdekaan, sehingga dapat ditemukan beraneka macam biji mangan. Setiap wilayah kabupaten di DIY memiliki keunikan batuan dengan kekhasan alamnya masing-masing. Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam podcast pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah. Tema kita, pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Tamu-tamu hari ini masih setia bersama dengan saya, Indah Ardina. Ngobrol seputar bagaimana pemenuhan kebutuhan air ini ternyata menarik ya. Tidak semudah air yang kita minum gitu aja, tidak semudah kita kayaknya tuh kalau mandi mau boros-boros air gitu kan. Kalau mau renang sih kayaknya pengennya tuh yang semuanya serba bersih, serba bening gitu. Tanpa kita harus tahu sebagai masyarakat sebetulnya seperti apa ketersediaannya dan sebagainya. Nah, harus tahu itu kata kuncinya. Jadi klik acara ini di official YouTube karena ini selalu bisa Anda ikuti kapan saja dan di mana saja. Aten ya, Ibu dan Bapak kita lanjut. Tadi Bu Ros kasih tahu ke kita besarnya seperti ini di DIY. Ketersediaan dan sebagainya tadi Pak Syahril katakan ke kita bahkan dari hulu sampai hilir. Tadi saya nanyanya sih nakal sih ya, kecegatnya di mana sih yang jadi kotor gitu kan. Ternyata ya di sana sudah seperti itu gitu. Pak Teddy barusan cerita ke kita yang sampai ke masyarakat itu produksinya Pak Teddy, tapi juga melalui teman-teman PDAM yang lain begitu. Kalau yang di Pak Teddy berarti yang langganan ke Pak Teddy dari kota, Sleman sama Bantul? Ya, jadi kebetulan yang menerima dari proses pengolahan kami adalah namanya Karta Mantul. Karta Mantul, Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Jadi yang Kulon Progo sama Gunung Kidul dereng? Belum, ya. Belum ya Pak? Belum, Oke. Ini karena mereka sudah lebih punya atau lebih bisa? Iya, karena sebetulnya kan ada tadi yang disampaikan Bu Ros itu ada rencana induk spam. Jadi kebutuhan itu kan bisa dilihat, kapan dibutuhkannya, kemudian kekurangan airnya dari mana. Nah itu baru dibuatkan kira-kira. Jadi masyarakat bisa kemudian memahami itu yang kurang selama ini Kartu Mantul itu, sehingga kemudian dipenuhi. Ini memang menurut saya dulu sudah dimulai di tahun 2017. Jadi Pak Gubernur itu sudah memandang bahwa kekurangan air
di Yogyakarta untuk pasokannya. Kemudian mengapa dibentuk namanya SPAM regional? Sehingga ini lebih kepada sebenarnya kalau dalam pembangunannya itu kalau masing-masing itu mendirikan sendiri kan biayanya lebih mahal. Tapi ditariklah ke pemerintah yang lebih tinggi supaya lebih efisien kira-kira gitu. Dengan satu tapi dibagi ke masing-masing kabupaten kota. Jadi itu lebih kepada mungkin anggarannya juga dulu diperhitungkan betul oleh Pak Gubernur. Karena itu. ini efisiensi Betul, ya efisiensi terkait anggaran. dengan itu. Jadi lebih efektif ya Kak Ros. Iya kan. Jadi dapurnya satu aja, nanti yang lain ngesup gitu ya, supaya bisa masyarakatnya itu mendapatkan air bersih. Pak Dewan, sebetulnya kita percaya teman-teman eksekutif itu punya daya upaya yang luar biasa untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat dari ketugasannya masing-masing gitu ya. Apa yang mau disampaikan sebagai anggota Dewan? Pertama saya tertarik ini diskusi kita itu tentang ketercukupan air bagi masyarakat, tapi fokusnya di wilayah perkotaan. Nah, ini yang perlu saya konfirmasi ke pemirsa bahwa kenapa sih kok yang perkotaan yang dipikir? Kok kami yang di kabupaten nggak dipikir? Apa dikira kabupaten ada masalah air? Kan? Nah, saya mau sampaikan ke pemirsa, kenapa kita fokusnya di perkotaan, karena kebetulan Jogja ini kan desain geografisnya itu kota itu diapit oleh 4 kabupaten. Kemudian kenapa di kota? Kota itu populasi jumlah penghuninya relatif lebih padat daripada kabupaten. Kemudian yang kedua, ruang terbuka hijau sebagai bagian dari konservasi air itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten. Kalau di kabupaten masih banyak ruang-ruang terbuka hijau, tanaman-tanaman masih banyak. Sehingga diskusi kita hari ini fokus perkotaan. Ketercukupan air di wilayah perkotaan. Yang pertama. Dan yang kedua, nyambung tadi yang ditinggi Pak Sahril dan Pak Dir tadi, masyarakat itu ya pelan-pelan harus kita berikan informasi, kita edukasi bahwa banyu kan dari Gusti Allah toh, ya sakarep-karep gitu kan. Nah, itu tadi izinnya sama Gusti Allah, pun buros. Menurut saya nggak salah karena masyarakat perlu kita edukasi. Undang-undang dasar edukasinya itu banyak. Undang-undang dasar 45 sudah mendeklar air, tanah, udara itu dikuasai oleh negara, dimanfaatkan, dikelola sebesar mungkin untuk kemampuan rakyat. Masyarakat ya. Kemudian ngatur piye nganggo undang-undang. Itu ya apa? Undang-undang 45 sudah sampaikan itu. Kemudian di agama manapun itu yang mengkaji tentang keteraturan alam itu pasti mengamanatkan bahwa alam ini disuruh didhawuhi untuk dikelola dengan baik. Baik itu ukurannya ya untuk hari ini dan hari esok, bukan hari ini saja. Nggak hanya dihabiskan hari ini saja. Iya, agama apapun itu pasti punya nilai-nilai itu dalam hal pengelolaan alam kita ini. Itu dua hal itu yang menurut saya menjadi dasar saya untuk diskusi di siang hari ini. Nah, terkait dengan ketercukupan air di wilayah perkotaan, memang ini menjadi serius kita karena air itu apapun alam ini kan daya dukung dan daya tampungnya itu sesuai ada penyusutan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan itu suka nggak suka, at least berdasarkan data itu soyo suwe soyo susut gitu. Nah, tentu karena fakta yang demikian, maka harus ada treatment strategi dari pemerintahan daerah untuk agar bagaimana mengantisipasi itu. Susut ya susut, tapi tetap penguatan daya dukung ini kita ciptakan. Gitu. Maka kemudian pemerintahan daerah, saya matur pemerintahan daerah karena kaitan dengan regulasi itu kan disusun berdua, gubernur dan DPRD. Nah, pemerintah daerah sudah membuat kerangka regulasi sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur tentang tanah, mengatur tentang konservasi alam itu. Kita sudah punya regulasi untuk acuan bersama. Perda itu kita susun agar seluruh pemangku kepentingan gitu. Dalam hari ini misalnya Pak Sahril, karena beliau ini instansi vertikal, tentu pemerintahan daerah tidak pada posisi
mendahului. Akan tetapi perda itu menjadi guideline bersama. Oke. Oleh Sudah ada siapa? perdanya Pak Islam? Sudah ada. Ya. Oleh perusahaan, pemerintahan daerah, pemerintah vertikal yang ada di daerah, apa dengan perda itu? Contoh misalnya, kita sudah punya perda tentang standar baku mutu air limbah. Oke. Kemudian kita juga punya perda tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Oke. Yang itu menjadi bagian dari konservasinya Pak Sahri dan kawan-kawan kaitan dengan menjaga konservasi air di daerah Termasuk Yogyakarta. Nah, kenapa regulasi ini kita susun itu ya biar itu menjadi dirijen, Oke. jadi dirijen seluruh pemangku kepentingan pengusaha dan sebagainya. Karena tadi yang Mbak Ros tadi benar, ibarat perpindahan masyarakat itu dari kota ke kota yang lain itu kan kalau dinas perhubungan itu selalu menyarankan pakai sarana transportasi umum, jangan pakai kendaraan privat, soalnya dalannya tidak macet. Ya, oke. Sama dengan filosofi yang diinginkan Mbak Ros tadi itu, pemanfaatan air tanah itu harus kita minimalisir. Pada yang sama kemudian kita maksimalkan pemanfaatan oleh masyarakat pada air permukaan. Karena kalau air tanah yang selalu kita eksplor itu air tanah, ya paribasan transportasi macet. Kalau yang terkait dengan air tanah kita eksplor itu, tentu debitnya akan menjadi berkurang. Kalau debit air tanah berkurang, ini akan berpengaruh pada habitat, daya dukung alam, daya dukung lingkungan. Karena yang butuh air bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan juga butuh manusia. Kemudian tanah ini juga butuh manusia, butuh air juga itu. Sehingga kalau tadi saya matur di kota ini banyak usaha-usaha yang membutuhkan air, kayak misalnya hotel. Tentu saya tidak pada posisi menolak pembangunan pariwisata. Oke. Kami dukung pembangunan pariwisata. Welcome para investor sebetulnya. Karena di Jogja ini etalase ekonominya itu pariwisata. Ya. Kemudian sumber bakunya adalah kebudayaan. Kita punya kekayaan kebudayaan yang mungkin provinsi lain nggak punya. Kita punya etalase ekonomi yang namanya pariwisata, sehingga saya tidak pada posisi menolak pembangunan pariwisata. Saya sepakat, saya dukung. Hanya ada aturan-aturan yang harus ketika dipenuhi. kemudian misalnya hotel itu tidak menggunakan 100% menggunakan air tanah, tentu ini akan sangat riskan gitu, kaitan dengan keberlanjutan air tanah itu bagi masyarakat untuk masa-masa yang akan datang. Maka kemudian saya sepakat ketika pemerintah daerah mengelola Spam Kamijoro Bantar itu untuk kemudian dikelola oleh PDAP. Saya masih ingat betul waktu itu tuh UPT-nya kepala UPT-nya Mbak Ros. Beberapa waktu yang lalu. Dulu itu kepala UPT-nya Mbak Ros. Mbak Ros tuh gini, Pak Asra, masa kita mau beli sekrup saja ndak ngenteni APBD berikutnya. Oke. Gitu. Kalau dengan tata kelola. Itu curhatnya Bu Ros waktu itu. Iya, oke. Curhatnya Mbak Ros waktu itu. Jadi Pak Cahril waktu itu tuh beliau kepala UPT-nya yang Bantar itu, belum PDAB. Sementara kalau UPT itu kalau mau beri sekrup saja itu harus menunggu APBD berikutnya kalau belum direncanakan. Oke. Nah, kemudian waktu itu Bu Rani, hari ini kalau Bu Rani pas melihat diskusi kita, salam untuk Bu Rani. Oke. Sebagai tim percepatan waktu itu, salah satu finishing Dam Kamijoro itu dari Bappenas itu mensyaratkan ini harus dikelola oleh perusahaan daerah, oleh Perumda. Kalau hanya UPT nggak kuat untuk mendistribusikan air permukaan ini ke kabupaten kota. Oke. Sehingga pengelolaan air permukaan itu menurut saya memang prioritas. Ketika sudah air permukaan itu tidak bisa maksimal, butuh dukung air tanah. Air tanah itu yang kedua, jangan dipertamakan air tanahnya. Ya. Karena misalnya PDAM kota itu ngandal ke
sumber air di Umbul Wadon dan Umbul Lanang. Tapi at least data di BPS itu sudah berbicara sumber air Umbul Lanang dan Umbul Wadon itu dari waktu-waktu semakin kesini itu debitnya juga semakin menyusut. Sehingga kalau masyarakat kota di Yogyakarta hanya mengandalkan di Umbul Lanang, Umbul Wadon, itu nanti ke depan juga habis. Ya bukan habis. Rasio ketercukupan tadi itu antara sumber air di Umbul Lanang, Umbul Wadon dengan jumlah populasi masyarakat di daerah perkotaan itu akan tidak berimbang. Maka butuh ada dukung pengelolaan air permukaan yang dikelola oleh Pak Teddy. Dan Pak Teddy kan sudah diwanti-wanti sama Pak Gubernur. Orang oleh adol yang masyarakat lo ya, enggak saingan. Nanti semua kulaannya ke Pak Teddy gitu kan. Ini loh senangnya sama Pak Dewan Aslam itu kan selalu membuat lebih ayem gitu. Tadi saya masyarakat bilang habis Pak, oh ya bukan habis. Jadi semuanya masyarakat itu lebih tenang, gitu. Nggak provokatif. Baiklah, tapi kalau secara regulasi sebetulnya Jogja ini sudah memenuhi Pak Aslam. Maksudnya gimana? Artinya secara aturan-aturan bergeraknya Buros, bergeraknya Pak Teddy, kalau ini vertikal ya, itu semua ada payung hukumnya. Dan kemudian itu melegakan beliau-beliau ini dalam ketugasannya gitu kan. Sudah, kayak misalnya tadi masalah source itu kan masalah alam dan juga bagaimana kita berusaha untuk itu menjadi lebih baik ya secara teknis. Sabor, Artinya Dewan Keperpihakannya bagus ya Bu, untuk bagaimana ketersediaan ini. Karena kalau Perda itu sebagai dirijen guideline, kayaknya misalnya Pak Sahril itu salah satu kegiatannya adalah menjaga konservasi air. Dengan penghijauan dan lain-lain itu kan dalam konteks Pak Sahril menjaga konservasi air. Tentu ketika melakukan kegiatan itu tidak bisa hanya sendirian. Pak Sahril juga harus berkolaborasi dengan masyarakat, kelompok masyarakat, petani gitu. Salah satunya itu. Sekarang kita ke Buros lagi. Buros ini kan harus ada kebijakan-kebijakan ya Bu, atau strategi lah, atau apapun namanya, supaya tadi yang dikatakan Buros kan sekian tahun yang akan datang. Sekarang aja 50%, sekian tahun yang akan datang seperti apa? Meskipun usaha-usaha terus dilakukan, nanti sumber permukaannya juga nggak hanya dari situ, bisa mungkin dari tempat lain dan sebagainya. Apa yang Ibu mau sampaikan? Jadi begini, tadi disampaikan bahwa apakah yang mendesak untuk kekurangan airnya itu ada di Kartomantul tadi? Sebenarnya enggak. Kita paham DIY ada Gunung Kidul. Yang setiap tahun musim kemarau pasti kita banyak ngedrop air ke sana. Air tangki ya Pak, air bersih. Jadi sebenarnya secara keseluruhan di kabupaten kota ini punya potensi rawan air. Sehingga kenapa kemudian dulu begini, rencana induk yang sudah kami susun itu sebenarnya sudah memetakan ada spam Kartomantul, ada spam Kamijoro, ada spam Banyusoco, dan sungai bawah tanah yang ada di Gunung Kidul. Nah itu adalah pemetaan dari kami terkait sumber baku mana saja dari air permukaan yang bisa dimanfaatkan. Karena dari sekian tahun, kemudian pertumbuhan penduduk dan sebagainya, akhirnya dari beberapa sumber air baku tadi kita membangun yang pertama kali adalah yang Kartomantul tadi. Spam regional Kartomantul. Kenapa regional? Karena kewenangan provinsi ada di regional. Artinya sistem pengelolaan air minum yang melayani lebih dari satu kabupaten kota itu menjadi kewenangan provinsi. Kalau sistem air minum itu melayani satu kabupaten, berarti itu hanya kabupaten sendiri. Nah, ketika itu kita melihat spam regional yang punya potensi untuk dibangun, misalnya spam Banyusoco. Kalau tadi Kartomantul Kartomantul itu spam regional yang melayani Yogyakarta, Sleman, Bantul. Kenapa dibangun lebih dulu? Karena pertumbuhan penduduk dan sebagainya dalam sekian tahun sudah rawan nih. Itu yang pertama dibangun. Urgent ini yang paling penting. Yang kedua adalah spam Kamijoro, spam regional Kamijoro. Kamijoro ini ada di mana nih? Kulon Progo. Perbatasan perbatasan antara Kamijoro, antara Kulon Progo dan Bantul. Sehingga spam regional yang dibangun di situ melayani Kulon Progo dan Bantul. Tapi senyampang itu kita harus melihat dinamika lapangan ya. Ketika kemudian kami melihat awalnya ini menjadi spam regional yang dikelola harusnya oleh Pak Teddy pengelolanya untuk melayani 2 kabupaten kota. Kemudian kita waktu itu kebijakan Pemda akan melalui mekanisme KPBU ini Pak.
kemudian ada beberapa dinamika kebijakan dan sebagainya. Masyarakat di sini selak butuh banyu, tapi kemudian banyak hal yang pada saat penyusunan kebijakannya menemui kendala, akhirnya diputuskan itu tidak lagi menjadi regional. Artinya itu harus dikelola oleh masing-masing kabupaten, baik Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Oh, jadi kami jorok manfaatnya dua kabupaten masing-masing itu. kabupaten itu. Jadi itu dikelola, tidak jadi ke Pak Teddy nih, dikelola oleh masing-masing kabupaten tadi. Dan alhamdulillah APBN masuk, jadi bisa dibangun. Nah, artinya apa? Kebijakan-kebijakan perencanaan yang sudah kami susun untuk melihat potensi mana saja sih yang bisa dijadikan sebagai sumber air baku untuk pemenuhan ini. Nah, yang ketiga adalah spam regional Banyu Soco. Banyu Soco itu bisa melayani Gunung Kidul, Bantul, dan sedikit Sleman ya. Dan Sleman. Gunung Kidul, Bantul, sedikit Sleman. Ya, Slemannya yang di Prambanan berarti? Ya, timur Sleman. Oh ya, Gitu. Nah, ini yang kemudian sampai saat ini memang kita belum bergerak ke situ. Belum baru perencanaan di dulu ya, sudah lama sekali dan itu perlu direview lagi. Artinya rencana induk yang kami susun itu kan perencanaan yang sampai berlakunya itu 20 tahun. Jadi ketika perencanaan kita menyusun untuk 20 tahun ke depan, pasti di sepanjang perjalanannya akan ada perubahan-perubahan sesuai dinamika yang ada di lapangan. Sehingga setiap 5 tahun sekali akan kita review. Masih perlu, berarti spam regional kami Joro sudah tidak masuk dalam rencana induk kami kan. Nah, potensi yang lain ternyata di dalam perjalanannya potensi yang lain ternyata kementerian membangun waduk di Bener, bendungan besar di Bener. Nah, Bener mereka pun Bu? Purworejo. Oh, Purworejo. Oke. Beliau dari Kementerian PU membangun bendung Bener, kualitas atau kuantitas jumlah airnya yang melimpah. Kami kebagian akhirnya itu menjadi untuk Jawa Tengah dan DIY. Nah, dari yang DIY ini waktu yang kemarin sih baru tahap pertama ya Pak, itu kita dapat alokasi 700 liter per detik. Nah, sehingga dari rencana induk kami yang tadi kan belum ada Bener nih. Nah, sekarang kemudian muncul Bener, kita hitung kembali. 700 kemudian harus seperti apa itu untuk melayani Kulon Progo, untuk melayani Kartomanto lagi sebagian. Nah, ini yang kemudian kita petakan lagi. Artinya apa? Dari 20 tahun yang kita susun perencanaan itu, kita sudah memetakan sumber air baku mana saja yang bisa kita andalkan, yang kita bisa rencanakan untuk pembangunan memenuhi itu. Kemudian kita alokasikan kepada kebijakan apa yang harus ditata, disusulkan di situ di masing-masing segmen ya. Masing-masing kemudian tahapan itu kan harus ada kebijakan. Yaitu Mbak, akhirnya alhamdulillah dapat supply lagi nih. Dapat supply walaupun pembangunannya belum selesai ya Pak. Masih berlangsung. Artinya baru akan. Ya, perencanaan. Berarti kan tetap harus kita rencanakan. Iya, betul. Ongoing ya. Nanti dilanjut ya. Siap. Ini melegakan sebetulnya. Karena kan dapat lagi nih kita. Nanti mau buat Kulon Progo atau buat Kartomantol, nggak apa-apa, tapi yang penting source-nya ada. Betul. Kebayang nggak sih saya misalnya sumur saya lagi nggak keluar air atau PDAM-nya mungkin barangkali lagi nggak keluar airnya, itu aja saya satu keluarga itu bingung. Tapi beliau-beliau ini mikir sak DIY. Jadi ada kan? Tadi Bu Ros mikirkan ini kebutuhan sana gimana, ini gimana. Ya ini ketugasan ya, tapi ini ada unsur mulia di sana karena ini untuk pembentukan masyarakat ya. Kita jeda dulu sebentar, Bapak Ibu mohon izin, kami kembali sesudah jeda video berikut ini. Geopark? Apa sih Geopark itu? Lalu di Geopark Jogja ada apa aja? Yuk kita bahas. Dalam bahasa Indonesia, Geopark diartikan sebagai taman bumi, yaitu konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memiliki warisan geologi, keanekaragaman biologi, dan keragaman budaya yang dikelola secara bersama-sama untuk menyejahterakan masyarakat lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Di daerah istimewa Yogyakarta, terdapat 2 geopark, yaitu Gunung Sewu Global Geopark segmen Gunung Kidul dan Geopark Jogja. Apa saja kekayaan alam yang ada di Geopark Jogja? Geopark Jogja memiliki situs yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Terdiri dari 15 geosite, 5 biosite, 4 cultural site, dan 36 geodiversity site. Setiap wilayah kabupaten di DIY memiliki keunikan batuan dengan kekhasan alamnya masing-masing.
Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, Geopark Jogja memiliki 15 situs geosite. Teman-teman sudah hafal semuanya? Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kita mulai dari Kabupaten Bantul. Terdapat 3 geosite. Sesar Opak Bukit Mengger, berlokasi di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis. SOBM adalah sesar yang sampai sekarang masih aktif. Geosite ini menjadi pengingat tentang kejadian gempa Yogyakarta 2006 yang digerakkan oleh Sesar Opak. Lava Purba Mangunan, terletak di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, merupakan bukti evolusi bumi dan dapat dikatakan sebagai miniatur pusat gunung api strato. Kawasan ini juga merupakan salah satu lereng dari gunung api purba yang berada di Mangunan. Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek. Terbentuknya gumuk pasir merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh angin, material Gunung Merapi, Graben Bantul, serta Sungai Opak dan Sungai Progo yang membawa material dari Gunung Merapi. Selanjutnya Kabupaten Sleman, terdapat 7 geosite. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo Plawangan berada di Kalurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, merupakan bukti berawalnya Gunung Api Merapi. Gunung Api Merapi merupakan gunung api muda yang baru terbentuk mulai sekitar 2000 tahun lalu. Sementara Bukit Turgo dan Plawangan berumur sekitar maksimal 60.000 tahun. Aliran piroklastik Bakalan terletak di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, merupakan kawasan yang terdampak akibat erupsi Gunung Api Merapi tahun 2010. Endapan yang ada pada situs ini merupakan endapan breksi piroklastik yang meluap sampai pada tepian dinding Sungai Kali Gendol dan berjarak sekitar 12 km dari puncak Merapi. Kompleks perbukitan sisa intrusi Purba Godean terdiri dari 3 objek, yaitu Gunung Berjo Gunung Buthak yang masuk wilayah Kalurahan Sidoluhur dan Pandawa Hill yang masuk wilayah Kalurahan Sidorejo. Kedua kalurahan terletak di Kapanewon Godean. Perbukitan sisa intrusi merupakan bukti magmatisme di zona depresi Yogyakarta. Batu gamping Eosen Ambar Ketawang memiliki bongkahan batu gamping dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 3 meter, tinggi 10 meter, yang berumur Eosen sekitar 54-36 juta tahun lalu. Situs ini terletak di Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping. Berlokasi di Dusun Nglepen, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Rayapan Tanah Nglepen merupakan bukti proses pergerakan tanah yang dipicu gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dan menyebabkan kerusakan berupa pergeseran bangunan yang ada di atasnya. Terletak di perbatasan Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, lava bantal Berbah merupakan artefak sejarah bumi yang dicirikan dengan adanya batuan lava basalt berstruktur bantal berumur 56 juta tahun lalu. Lava bantal terbentuk akibat dari lava hasil erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida. Tebing breksi piroklastik Purba Sambirejo terletak di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, merupakan situs yang menjadi bukti dari dahsyatnya erupsi besar Gunung Api Purba Semilir. Situs ini dulunya adalah lokasi penambangan, yang sekarang menjadi lokasi geowisata. Yang terakhir, Kabupaten Kulon Progo. Terdapat 5 geosite. Puncak Kendil Suroloyo, terletak di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil Suroloyo menjadi bukti peristiwa letusan gunung api masa lampau. Geosite ini terdiri dari Gunung Kendil dan Puncak Suroloyo yang berada di bagian utara dari Pegunungan Menoreh. Perbukitan asal struktur geologi Widosari, berlokasi di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh. Situs ini memiliki bentuk lahan unik dengan tingkat kelerangan tegak yang terbentuk oleh proses struktur rekahan dan erosi. Salah satu puncaknya memiliki ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang terletak di Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Kalibawang. Pada geosite ini ditemukan singkapan batu bara tertua di Jawa berumur Eosen 54-36 juta tahun lalu yang ditunjukkan oleh fosil foraminifera dan moluska. Goa Kiskendo berada di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo. Goa Kiskendo merupakan goa kars tertinggi di Pulau Jawa dengan elevasi 700 meter di atas permukaan laut. Dari goa ini bisa menembus ke Goa Seplawan yang berada di Kabupaten Purworejo karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Eks Tambang Mangan Kliripan terletak di Pedukuhan Kliripan, Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, serta Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih. Sebagian kawasan situs ini pernah menjadi lokasi pertambangan mangan pada zaman Belanda hingga setelah kemerdekaan, sehingga dapat ditemukan beraneka macam biji mangan.
Setiap wilayah kabupaten di DIY memiliki keunikan batuan dengan kekhasan alamnya masing-masing. Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id. Ya, pemirsa, bicara mengenai kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan Yogyakarta. Ini sangat krusial, barangkali untuk masyarakat siapapun Anda, nggak ada yang tidak membutuhkan air, khususnya air bersih. Dan hari ini tamu kami ada Bu Ros, ada Pak Aslam, ada Pak Teddy, dan juga Pak Sahril. Gitu. Dalam ketugasan masing-masing, ini memberikan informasi kepada kita. Informasi ini jelas kita butuhkan ya, supaya kita tahu alurnya, supaya kita tahu kebijakannya. Dan kalau ada peraturan-peraturan yang memang itu ditegakkan, Anda kalau misalnya mengambil air tadi sebanyak mungkin di kawasannya Pak Syahril, tadi ada pelanggaran-pelanggaran, kalau kemudian ada tindakan dan lain-lain, ya itu aturannya karena sudah ada gitu. Oke, baiklah. Bu Ros tadi sebelum jeda sudah menjelaskan ya, alhamdulillahnya besok ini mau ada supply lagi gitu dari bener tadi ya Bu ya. Oke, itu di Jawa Tengah tapi itu boleh juga untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Nah Pak Syahril tadi sudah katakan ini ongoing ya Pak. Untuk persiapan ini dan sebagainya dari ketugasan Bapak apa yang mau disampaikan? Jadi penyusunan kebutuhan air baku itu disusun bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kota. Sehingga kita sudah menghitung kebutuhan untuk 30 tahun, 40 tahun itu berapa kebutuhan. Baik untuk wilayah Jawa Tengah dan wilayah DIY. Nah, waktu itu kita menghitung kebutuhannya itu totalnya 1.500 liter per detik. Oke. Nah, itu dibagi menjadi 800 untuk Jawa Tengah, 700 untuk DIY. Ya. Nah, waktu rencana awal itu hanya untuk Kabupaten Kulon Progo. Karena setelah dihitung desainnya, Kulon Progo itu yang bisa tercapai dari sana. Tetapi untuk ke belakang sini, artinya kota juga membutuhkan air. Nah, sehingga kita akan mengalokasikan juga ke kota, tapi tetap dari 700 tersebut. Nah, yang persoalannya sekarang ini kita harus mereview desain terhadap desain yang sudah ada. Nah, kebutuhannya nanti di mana kita posisikan titik-titiknya supaya karena secara geografis dia lebih lebih tinggi kota ini, sehingga kita butuhkan itu ada pendorong. Nah, titik-titik itu sekarang dilakukan review agar nanti air yang sampai ke kota itu sama lancar dengan ke Kulon Progo dan lain-lainnya. Oke. Nah, jadi perlu strategi khusus ya? Iya. Kalau tidak kita tidak mau bermanfaat nantinya. Nah, sehingga kota tentunya akan tetap menjadi prioritas untuk kecukupan airnya, walaupun sudah beberapa titik juga masuk ke kota. Jadi kita tetap mengalokasikan, nanti tergantung nanti kebutuhan 700 itu berapa untuk kota, berapa untuk Kulon Progo. Itu juga sesuai dengan kebutuhan untuk jangka 30-40 tahun ke depannya. Oke, baiklah. Ibu, ini supply-nya kan kalau kita masyarakat cerna gitu ya, ini kan supply-nya artinya bukan dari daerah Yogyakarta, kan tadi kan dari Jawa Tengah, artinya itu ada nasional-nasionalnya gitu. Tapi kalau nanti kemudian dialirkan untuk kota, Kartomantul atau untuk Kulon Progo, ini dengan anggaran apa? APBD atau? Enggak lah Mbak, APBD kita. Tapi ya? Jadi begini, ada pembagian kewenangan untuk pembangunan infrastrukturnya. Jadi pemerintah pusat bangun sampai apa, pemerintah daerah pembagian sampai ya? apa, ada pembagian kewenangan. Jadi kalau untuk sistem air minumnya sendiri, untuk intake-nya dari bendung-bener tadi itu menjadi kewenangan Dirjen SDA, dari Kementerian PU. Terus bikin ini nih jaringan untuk WTP-nya, water treatment-nya itu menjadi kewenangannya Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU. Masih aman dari nih, kementerian Pemda aman. masih aman. Nah, sesudah itu baru kemudian Pemda harus membangun JDU dan reservoir untuk yang membagi antara Kulon Progo dan jadi yang membagi ke sana kemari ini dengan Pemda DIY. JDU tadi apa Bu? Jaringan distribusi utama. Dan kemudian
ketika itu sampai di reservoir of taker punya kabupaten kota, lah itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Jadi memang sudah ada pembagian kewenangannya. Oh jelas ya seperti Iya. ini. Jadi kan kita bisa bayangin, Betul. ya kan? Itu nanti yang ngotak-atik anggaran kan soalnya kalau Pak Dewan, kan ada fungsi anggaran, Pak. Oke. Pak, tapi karena ada supply yang akan sampai ke kita, sebetulnya melegakan. Ya Pak J. Apa yang Bapak mau sampaikan tadi dari koordinasi yang sudah dijalankan Bu Ros dan juga Pak Syahril? Kebetulan kenikmatan keuntungan wilayah geografis Yogyakarta itu dialiri oleh aliran sungai yang debitnya bagus. Bagus, ya. Nggak Alhamdulillah nggak pun bisa ya, Pak. matur besar Ya. ya, tapi bagus. Oke. Mulai dari Kali Progo, Kali Cote, Kali Gajah Wong, Kali Opak ini kan mengalir dari hulu ke hilir, ngiris wilayah daerah geografis daerah Yogyakarta. Artinya itu potensi sebenarnya. Masyarakat Yogyakarta relatif masih punya harapan masa depan. Tapi yang terkait dengan pengelolaan air permukaan. Tinggal nanti Komandan Pembangunan Infrastruktur ini kan beliau ini Kak Ros ini. Ya, oke. J. Tentu Mbak Ros juga tidak akan selamanya menjadi pejabat di Pensiun daerah pasti. Yogyakarta. Iya. Artinya legacy bagi beliau. Makanya Ponaturika itu biar nggak pensiun-pensiun. Biar optimis lah gitu. Biar selalu Diaturika muda. itu biar selalu muda. Ya biar menjadi legacy beliau. Nah, kaitan dengan rencana induk pengelolaan air baku tadi itu. Ya. Karena di Yogyakarta kebetulan kita punya sumber-sumber air permukaan yang bagus itu. Ya. Hanya kalau yang terkait dengan rencana Bener ketercukupan tadi, ya. air baku untuk kota, menurut saya sepanjang ini dikelola dengan baik, itu potensi ini insya Allah dalam masih rentang waktunya masih panjang. No. Nah, yang perlu saya matur mungkin kaitan dengan spot-spot di kabupaten yang memang ini menjadi langganan setiap kemarau itu ya sumbernya asat tenan. Oke, Sumbernya kekeringan asat, ya. kemudian Oke. pertaniannya juga nggak punya sumber air. Ada masyarakat yang lapor ke Dewan di peta-peta mana saja? Saya hafal petanya. Dewan mana Pak? Jadi kalau misalnya di Bantul itu di Kecamatan Imogiri Oke. itu di Kelurahan Karangtengah, Ye. kemudian Sriharjo, Ya. kemudian Selopamyoro, Ya. kemudian Kecamatan Panda, Kecamatan Kasihan itu ada loh, Kecamatan Kasihan itu ada beberapa dusun itu yang kalau kemarau kekeringan. Belum yang Dunggidul. Tahun anggaran 2023-2024 itu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul itu saja itu sudah mendistribusikan kira-kira 700 tangki. Itu baru yang dari BPDB, belum dari yang swasta. Saya kalau kebetulan kemarin pas kemarau kemarin itu saya nyelak ke sana. Ya memang benar Kak Ros, kita itu hanya bisa welas tanpa alis. Betul. Dan itu berlangganan gitu setiap kemarau. Nah, menurut saya gini Kak Ros, ini izin Harus menjadi kaitan perhatian dengan ya. pengelolaan air permukaan untuk perkotaan oke. Tapi bagi spot-spot area yang memang perlu treatment gitu, menurut saya di sana kan juga dekat dengan seropan ya, dekat dengan seropan yang bisa dikelola di sana itu untuk wilayah Imogiri, Dringo. Karena tadi makanya di awal tadi saya matur izin pemirsa, kenapa yang kita diskusikan kota jangan punya anggapan memang kabupaten nggak punya problem air gitu. Jangan merasa dianaktirikan. Ini juga dibahas. Maka ini juga moga-moga menjadi legasinya Kak Ros. Ya. Kaitan dengan spot-spot desa yang setiap kemarau itu punya langganan. Langganan yang dijaga itu memang tekane tangki. Dan satu tangki itu Mbak, itu kalau satu tangki itu misalnya 5.000 yang besar itu hanya bisa dipakai untuk sekian kakak dan hanya hitungan 3 sampai 4 hari. Selesai, habis. Selesai, dan mereka akan bergantung lagi pada tangki yang datang dan hujan kalau air itu. Jadi menurut saya untuk yang terkait dengan ketercukupan air baku di wilayah perkotaan sepanjang tadi saya mewakili Mbak Ros yang tadi sinergi itu dengan pelaku usaha juga harus sinergi, artinya kesadaran pemanfaatan air tanah itu bisa diminimalisir. Kemudian dibukakan pintu dong PDAB kepada teman-teman PDAM untuk bisa bersinergi juga, agar karena yang
ke user itu PDAM. Ya. Nah, Karena belum kelolaan tempat Pak Teddy tadi Pak. Iya kan, Bantul kan itu Pak soalnya. Bantul sudah belum Pak? Belum. Sudah. Oh, sampun, Pak? Sudah. Oh, Karko Mantul deng Pak ya. Oke, yang belum. Sudah sekitar Kulon Progo. 60% dari 60%. kuotanya. Berapa persen Pak tadi? 60% dari 150 liter per detik. Tapi belum juga memenuhi sebetulnya ya, karena itu tadi masih kekeringan. Harusnya memang ada tambahan di hilirnya. Iya, iya, iya. Oh, iya. Ini kayak rapat koordinasi loh, tadi bisik-bisik katanya, bukain pintu dong, bukain pintu buat Bantul. Oke, Pak tadi monggo pun respon ya? Ya, oke. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi sebetulnya ketersediaan air ini, air minum terutama yang kami kelola itu masih ada idle. Masih idle maksudnya masih punya banyak yang bisa Oke. Karena yang dibangunkan 700 itu izinnya dengan 700 sipanya dari BBSO, kemudian kami kelola, berarti harusnya kan keluarnya juga 700 kira-kira seperti itu. Tapi baru dimanfaatkan oleh ketiga PDAM ini baru sekitar 51% sampai saat ini. Artinya jadi masih ada 48%. Ya. Mungkin kita sampaikan bahwa di Bantul itu masih sekitar, kalau di Bantul dan 60% ada 40%. Memang wilayahnya adalah di daerah Bantul sisi barat. Kemudian kalau misalkan yang dari satu yang belum optimal itu wilayahnya ada ke daerah UAD itu. Daerah UAD itu Bantul. Jadi itu belum termanfaatkan dengan optimal. Memang salah satu penyebabnya adalah hilirnya belum dibangun dengan baik. Instalasi jaringannya belum baik. Ya. Kemudian kota itu dari 400 baru sekitar 170 liter per detik yang dimanfaatkan di 2 titik. Artinya kota itu sebetulnya masih bisa banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Karena sebetulnya kualitas dari kami itu kan sudah menjamin. Ya. Artinya kalau seperti di tempat-tempat rumah mungkin masih banyak yang sumur, harus dilihat apakah sumur itu memenuhi standar kualitas atau tidak. Apakah sebaik yang produksinya dari penjenengan gitu ya? Karena memang ada persyaratan kesehatan kan di sana. Tapi yang dari produk kami jamin memenuhi standar kesehatan. Saat ini kalau mungkin di rumah-rumah masih terasa menggunakan sumur itu mungkin tidak ada desinfektan segala macam, ini kan harus tanya sebenarnya penggunaannya. Karena itu penyebab untuk stunting segala macam ini ada. Tapi dari kajian sebenarnya sumur-sumur di kota itu sudah banyak tercemari. Karena padatnya penduduk ya? Iya, karena terlalu berdekatan antara septic tank dan sumur-sumurnya. Ini sangat bahaya sebenarnya. Pertanyaannya Pak menjadi, kalau tadi kan masih sekian persen, itu kenapa tidak dimanfaatkan sampai dengan? Ada beberapa masalah di masing-masing juga berbeda antara kabupaten dan kota. Kalau di kota itu memang yang kita taruh di reservoirnya ini ternyata harus dilarikan ke wilayah timur. Wilayah timur artinya dari kayak Karanggayam turun sampai Niti Pengok itu ke bawah. Itu butuh sampai SGM. Tapi sampai saat ini belum terbangun. Jaringan itu ke sana. Kalau terbangun mestinya bisa terserap. Dan ini memang termasuk JDU tadi Bu? Bukan. Sebenarnya kewenangan PDAM. Kewenangannya kita. Ya, kewenangannya PDAM. Ini distribusi yang lebih. Iya, kabupaten kota sambungan rumah. Oke. Kalau di Sleman itu beberapa daerah sudah kita penuhi, tinggal sedikit saja sebenarnya. Sleman itu kira-kira hampir tinggal 30 liter per detik. Itu wilayahnya adalah sekitar Donokitri. Donokitri itu mungkin perempatan Demak itu. Ya, di sekitar sana. Mudah-mudahan dengan adanya UNU, Universitas NU segala macam itu harus bisa dimanfaatkan seperti sana. Tapi itu wilayahnya kewenangan dari Sleman. Jadi kalau Sleman itu bisa membangun jaringan di daerah itu, mestinya bisa terserap juga. Gitu. Jadi memang harus ada garis koordinasi untuk bisa menyelesaikan ini. Jadi tidak sebetulnya source-nya masih, tapi kok kenapa tidak sampai ke masyarakat? Ternyata jaringannya yang belum terbangun secara infrastruktur dan sebagainya. Tapi ini Pak Dewan sudah mireng kan, jadi artinya nanti kalau berorganisasi dengan Dewan dimanapun ya Pak, ini bisa disebutkan seperti itu. Baik, kalau tadi yang menarik juga adalah keterlibatan masyarakat ya Bu Ros. Ya ini Kak Ros mau menjelaskan ke kita, kan nggak hanya pemerintah yang tanggung jawab, ya kan? Mungkin juga kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang punya CSR besar ini juga bisa diikut. Mungkinkah itu? Atau bagaimana juga masyarakat terlibat? Jadi begini, kalau tadi kita sepanjang diskusi tadi ngobrol tadi kan kita memanfaatkan sumber air permukaan. Ya.
Nah, kalau di daerah yang tinggi, Gunung Kidul, Kulon Progo, Lendah, Menoreh itu, PDAM-nya mungkin kesulitan untuk mensuplai ke sana. Oke. Nah, itulah kemudian kenapa kita tidak mengharamkan dalam arti sumur bor tadi. Oke. Untuk daerah-daerah yang tidak bisa tersuplai oleh PDAM, maka di situ diatur diizinkan untuk menggunakan sumur bor dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gitu ya. Jadi kemudian bahwa di wilayah ini akan terpetakan, sehingga di rencana induk kami itu sudah ada deliniasi di mana ini daerah yang menjadi potensi pelayanan PDAM. Ketika itu menjadi potensi pelayanan PDAM, maka di situ tidak boleh ada pembangunan sumur bor. Oke. Untuk daerah-daerah yang kemudian PDAM memang tidak memungkinkan di situ, diperbolehkan. Boleh ada sumur bor. Nah, ketika dibangun sumur bor, yang ngelola siapa? Disitulah ada kelompok masyarakat. Oke. Kelompok masyarakat dimungkinkan ini itu. Banyak. Sekarang yang sudah ada itu spamdes, pedesaan, itu dikelola oleh kelompok masyarakat. Nah, pengelolaan sistem air minum yang oleh masyarakat itu kan berbeda dengan yang dikelola oleh PDAM yang satu perusahaan. Oke. Masyarakat ini, pengelola ini ya harus ada edukasi, harus paham, termasuk manajerial keuangannya. Karena ketika dia membangun spamdes yang dibantu oleh, ya kalau zaman dulu Pemprov juga bikin, kementerian juga banyak bikin spamdes. Nah, pengelolanya ini yang harus paham. Dia spamdes ini melayani 50 KK misalnya. Setiap kakak bayar berapa? Oke. Itu kan harus ada perhitungannya. Untuk OP-nya berapa? Untuk ininya berapa? Nah, ini yang perlu banyak selain sosialisasi, ada edukasi untuk pengelola, penguatan kelembagaannya, pembiayaannya. Ini di bawah siapa? Edukasi, penguatan dan sebagainya? Ini kalau di kabupaten kota. Oh, kabupaten kota. Karena dia yang paham wilayah mana yang dikelola Spamdes, wilayah mana yang oleh PDAM. Oh, jadi ini keterlibatan masyarakat ya. Betul. Sehingga nggak yang tadinya kekurangan air, kemudian dapat seperti usaha untuk juga tidak bingung bagaimana mengelolanya. Nggak timbul masalah berikutnya ya Pak Dewan. Karena oke, baiklah. Aduh, saya rasanya pengen masih ngobrol lebih banyak, cuma karena waktunya habis ya, saya mulai closing statement-nya dari Pak Saril terlebih dahulu ya. Apa yang mau disampaikan Pak kaitannya dengan ketugas terpenjenengan dan pemenuhan air bersih ini? Ya, sebetulnya kalau kita di kementerian, air yang tersedia itu cukup untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum. Ya. Hanya sekarang bagaimana pengelolaannya itu sampai ke masyarakat itu sesuai dengan tepat waktu, kualitas yang baik. Terus yang kedua, yang terakhir ada larangan terhadap penggunaan yang katanya Bu Kak Ros tadi, ketika itu daerah-daerah PDAM tidak boleh ada air tanah yang beroperasi di sana. Jadi apa caranya? Ya adalah regulasi yang ketat supaya ini daerah PDAM tidak boleh diadakan pengambilan air tanah. Nah, terus untuk yang besar-besar kayak hotel, kayak segala macam itu dibuat target. PDAM harus sudah masuk sekian persen. Air tanah boleh maksimum sekian. Sehingga ketergantungan terhadap air PDAM itu ada. Jadi sehingga PDAM itu tetap bisa beroperasional. Karena selama dan stoknya ini Pak Teddy tadi bisa tersalur gitu ya. Iya, karena selama ini kan ketika agak jauh tidak ada jaringan, mereka tuh melakukan pengeboran. Di sana ini kualitasnya lebih baik kalau memang itu pas pengeborannya. Jadi saya kira ada aturan yang membuat supaya bagaimana kita masyarakat itu tergantung dengan PDAM tadi. Oke, baiklah. Tapi ini kacamatanya aturan ya, untuk penertiban gitu. Oke, baiklah. Pak Teddy apa yang mau disampaikan? Oke, baik. Jadi kami sebenarnya mengharap terhadap PDAM Kartamantul ini sebaiknya memang menggunakan air dari PDAB karena kami menjamin pertama dari segi kontinuitas, kualitasnya. Kemudian ada idle capacity ini, mari sama-sama kita petakan. Jadi sebetulnya tugas dari PDAM ini sudah dipotong oleh provinsi sebetulnya. Maksudnya apa? Dari segi operasi dan pemeliharaan mereka sudah tidak harus memelihara. Mereka harus tinggal mencari SR-nya saja, sambungan-sambungan rumahnya. Artinya tugas untuk memelihara ini kan lebih sulit. Kalau ada PDAM itu tinggal komplain saja ke kami. Misalkan air yang ada ini sejumlah 700 ini bisa manfaat, komplain kok nggak bisa ngalir, kan kami yang kerja. Mereka nggak perlu kerja, mereka kerjanya menjual saja. Ini kan sebenarnya mempermudah salah satu
strategi usahanya. Ya. Oh, kami beli kulaan aja gitu di PDAB, kita jual yang tepat. Sebenarnya itu jadi uang sebenarnya bagi PDAM juga. Dan ini juga bisa membantu dari provinsi untuk subsidinya segala, karena tarif yang kami berikan ini sangat murah sebenarnya. Oke. Ada margin yang cukup Ya. untuk PDAM itu membeli. Kami bisa hitung itu. Secara usaha itu tidak akan merugi Tidak akan ya. rugi. Ya. Oke. Kalau penjualannya tinggi, PDAM Ya. juga akan naik. Tidak mungkin turun karena kenaikan pembelian. Pasti juga mereka akan mendapatkan income yang cukup. Oke. Jadi ini kita berharap pada ketiga kabupaten kota ini, kalau Mirsani, monggo sama-sama kita untuk memanfaatkan idle capacity yang ada. Oke. Begitu. Baiklah, matur nuwun Pak Teddy. Mudah-mudahan ini semuanya yang menyaksikan acara ini bisa kemudian bertindak gitu ya. Pak Dewan, monggo Pak Dewan. Masyarakat Yogyakarta itu punya falsafah hidup yang adiluhur, yaitu hamemayu hayuning bawono. Ya. Salah satu upaya mengamalke falsafah hamemayu hayuning bawono itu ya melestarikan lingkungan, Oke. untuk memastikan tadi itu ketercukupan air Ya. bagi masyarakat, sehingga pengamalan dari hamemayu hayuning bawono itu menurut saya bisa Artikan, dirumuskan dengan ya. dua tagline. Satu, lestari budayaku, Oke, dan lestari alamku. oke. Ada lagunya ya, Pak, ya? Lestari budayaku, lestari alamku gitu ya. Iya. Tambah lagi nggak lagunya nih Pak? Kayak pernah denger ya. Habis ini request gitu. Nah, itu dari pengamalan dari hamemayu hayuning bawono. Iya, leres ya Pak Dewan. Moga, Burus. Kalau saya hanya sedikit saja Pak Ya. Indah, bahwa kesadaran kita terhadap penjagaan setetes saja air untuk kualitas dan kuantitasnya itu akan menjamin kehidupan generasi yang akan datang. Ya. Jadi kita harus peduli. Harus peduli. Jangan habis-habiskan masa ini. Betul. Nanti anak cucu kita nggak akan dapat apa-apa. Atur Mbak Nuwun, terima kasih. Saya menyita waktu panjenengan dalam hal ini biasanya berada di tempat tugas gitu ya. Tapi ini juga tugas ya. Jadi untuk masyarakat. Mbak Nuwun, Buros, Sama-sama, Pak Dewan, Mbak. terima kasih. Siap. Tetap Sama-sama, bersama dengan Mbak masyarakat Indah. ya. Bagaimana kemudian mereka terpenuhi kebutuhannya. Pak Teddy, Makasih, jangan Bu Indah. jera-jera juga untuk selalu berusaha. Iya. Saya yakin itu karena Iya. Bapak sudah menyediakan hal yang baik untuk Iya. masyarakat kita. Pak Sarul, terima kasih banyak. Siap. Next ketemu lagi kita dalam diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Ya, pemirsa bersama dengan kami 1 jam ini kita bicara mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan Yogyakarta. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini dan sampai ketemu lagi dalam podcast kita berikutnya.